Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, setiap orang tua pasti mencintai dan menyayangi anaknya. Walaupun bagaimanapun keadaan anaknya. Sekalipun anak itu badannya pendek, tingkah lakunya brengsek, badannya bau kelek, tidurnya pun kerek, tetap orang tua itu sangat menyayanginya. Namun, jangan lupa kasih sayang yang terbesar bagi orang tua adalah menyelamatkan anaknya dari api neraka. Inilah sehingga Al-Quran surah At-Tahrim mengingatkan jauh-jauh hari kepada orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu, anak, istri, suami, nar, dari api neraka. Sehingga kasih sayang yang terbesar bagi orang tua adalah bukan hanya sekedar memberi uang, memberi makanan, tetapi juga kasih sayang harus menyelamatkan anak dari siksa api neraka. Apalagi Quran surah At-Taghabun ayat 14 memberikan penjelasan kembali kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pasanganmu, suami istri, anak-anakmu bisa jadi suatu saat menjadi musuh. Dulu istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi kawan yang kita cintai. Tetapi ketika orang tua mengabaikan kewajibannya, maka bisa jadi pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita akan menjadi musuh. Dia menuntut sebuah pertanggungjawaban dari orang tua. Maka Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 ini mengingatkan kepada orang tua, fahdharuhum, hendaklah dari sekarang hati-hati tanggung jawab kita untuk mendidik anak. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis sanadnya dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, Addibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Addibu bahasanya di situ adalah berarti akhlak. Di situ berarti adalah adab. Di situ adalah bukan hanya kecerdasan otak. Dalam bahasa karakter, pendidikan karakter itu dibagi 2. Ada karakter profesional, ada karakter moral. Sehingga bukan hanya pandai, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Bagaimana cara mendidik akhlaknya? Rasulullah SAW menjelaskan, ala salasi khisalin, 3 perkara minimal. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Jadikan anak-anak kita, keluarga kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Jadikan anak-anak kita, keluarga kita menjadikan sosok Rasulullah SAW sebagai suri teladan. Karena itu di dalam fikih, di dalam hadis ada syarat ibadah diterima itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'u sunnati rasuli, mengikuti sunnah Rasul. Manfaat
keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasulullah adalah Al-Quran sendiri yang menjelaskan. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, jika umatmu mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Maka Allah yuhibbukumullah, tanpa diminta oleh kita, pasti Allah akan mencintai kita. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wahubbi ali baitihi. Didiklah anak-anak kita, putra-putri kita, untuk senantiasa mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dalam bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, bukan hanya kita cinta terhadap Rasulullah, tetapi juga cinta terhadap keluarganya. Yang terakhir kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahubbi qiraatil Quran. Didiklah anak-anak kita untuk senantiasa mencintai membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajul." Ada seorang laki-laki yu'allim, dia mengajarkan waladahu, kepada anaknya Al-Quran fitnah, dia mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Quran di dunia. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Illa yatajawwaj abu bitajir. Tidak ada pahala bagi orang tua itu kecuali anak akan memberikan mahkota kepadanya. Luar biasa. Bagi siapa mahkota itu yang akan diberikan oleh anaknya? Ya'rifuhu bihi ahlal jannati. Kenapa pada saat orang tua di dunia yang mengajarkan anaknya Al-Quran, tata cara membaca Al-Quran, maka anaknya pun mengenalnya kepada orang tua. Karena mengenalnya, maka pantas anak akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ditaklim, karena orang tua senantiasa mengajar. Waladahu Al-Qur'ana fid dunya, mengajarkan kepada anak-anaknya tata cara membaca Al-Quran. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal baita, sesungguhnya rumah. Rumah yang seperti apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rumah, kata Rasulullah, la yattasi'u ala ahlihi, penduduk penghuninya akan Allah luaskan hatinya. Allah akan lapangkan rizkinya bisa jadi. Walaupun rumah sempit, tetapi hati pikirannya lapang, maka luas rumahnya. Apalagi watahdurul malaikah, malaikat pun hadir. Apalagi watahdurus syayatin, syaitan pun tidak betah, dia pergi jauh. Apalagi wayaksiru khairuhu, dan banyak kebaikan pada penghuni rumah itu. Tetapi syaratnya adalah ayyuqra'a fihil Qur'an. Penghuni rumah itu senang membaca Al-Quran. Karena itu pantas Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jangan lupa mendidik anak membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi, sesungguhnya rumah penduduknya akan Allah berikan kesempitan pikirannya, hatinya, harta banyak, tapi hatinya sempit, bisa jadi sumpah rumah itu. Pikiran ilmunya banyak, tetapi pikirannya sempit, sumpah. Kesempitan kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian watahdurus syayatin, kemudian apa lagi? Watahdurus syayatin, setan pun betah di dalamnya. Watahdurul malaikah, dan malaikat pergi jauh. Apalagi wayakillu khairuhu, dan sedikit kebaikan penduduk bumi itu. Kenapa?
alla yuqra'a fihi al-Qur'an. Karena itu, marilah kita sama-sama untuk mencintai Al-Quran. Bukan hanya kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kita pun bukan hanya untuk kita, ajarkan anak-anak kita, putra-putri kita untuk soleh dalam hubungan dengan Allah maupun soleh hubungan dengan sesama manusia. Sehingga insya Allah jika anak soleh, maka Al-Quran dalam Quran surah Al-Furqan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan sabar, kemudian lahirlah anak yang soleh, Allah akan ganti dengan tempat yang begitu sangat hebat, yaitu ruangan VIP. Kenapa? Atas kesabaran orang tua. Bukan hanya itu, walaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Para malaikat pun menyambut orang tua dengan ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat wahai orang tua yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.